jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahanmu. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Ayo ya kita mulai. Ada konsep namanya ziran. Ziran ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahanmu. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Zinzai. Zinzai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera, tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instingtif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri. Itu instingtif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa. Terserah dialah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu. Tapi kalau pakai nurani, mungkin rasanya tidak tega ya, maksud dia sakit, tidak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani, itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati. Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini
pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni. Ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak. Meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi pengetahuan itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja. Yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Zhangzi yang bab ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah ya, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya ya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita itu jadi cara pandang kita, dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik, itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek
isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luwes. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya. Tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ini ciri pertama. Jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita. Keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Wong kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep.
Kalau warna merah artinya apa? Iya kan, ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu Pak, berduka Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri, prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu ya kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wow, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Karl Marx juga jenggotnya panjang. Oke. Ini maknanya apa itu? Karena ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya, mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu
memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu ya, perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita, itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku, tidak luas. Makanya diajarkan wuwe tadi, mengalir. Mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya Allah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Sangsi tadi. Coba kita lihat. Beliau mengambil analogi dari bayi. Menurut beliau, seorang bayi mengamati segala sesuatu di sekelilingnya tanpa berkedip. Karena matanya tidak terfokus pada objek tertentu. Ia berjalan tanpa tahu berjalan kemana dan berhenti tanpa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menyatukan diri dan mengalir dengan lingkungan sekelilingnya. Itulah prinsip kesehatan mental. Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi, Sangsi mencontohkan bayi. Bayi itu melihat dunia apa adanya. Bayi tidak pernah menganalisis dalam-dalam pakai teori macam-macam. Ada apa saja ya dia nikmati. Kamu kasih warna merah apa warna hitam, itu tetap akan dia raih, dia pakai main-main, dia nikmati. Dan bayi kan lebih spontan, lebih alami. Kalau tidak nyaman dia akan nangis, kalau senang dia akan ketawa. Tidak pernah pura-pura ketawa, tidak pernah acting nangis, apa adanya keluar spontan dari dirinya. Kalau kalian hari ini kan masih banyak pencitraan, masih banyak pura-pura, isinya apa, keluarnya apa, itu yang terus ketika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan terus kalian kecewa. Kalau bayi tidak mikir ke sana. Karena tidak ada konsep-konsep di kepalanya, kalian disibukkan oleh aneka konsep. Coba kalian baca, mungkin teman-teman senang filsafat, baca Dunia Sofi itu di bagian-bagian awal kan ada cerita. Yang bisa kaget itu orang yang di kepalanya banyak konsep. Yang bisa bingung, yang bisa kacau. Coba misalnya kan di buku itu dicontohkan, misalnya satu ketika ada ibu-ibu nyapu. Tiba-tiba ibu-ibu nyapu ini bisa sambil terbang misalnya. Jadi mungkin nyapunya biar rata sampai genteng-gentengnya disapu, dia bisa terbang. Di bawah ada ayahnya sama ada anak bayinya, balitanya. Itu yang kaget pasti ayahnya kan. Bayinya, balitanya tidak kaget. Ibunya bisa terbang itu bayi tidak kaget. Kenapa? Di kepalanya belum ada konsep bahwa manusia itu tidak bisa jalan di atas angin tanpa pijakan apa-apa. Jadi begitu dia lihat ibunya terbang mungkin, wah asik nih ibu bisa terbang. Kan itu aja kan yang dipikirannya. Aku juga pingin dong. Nggak pakai kaget, nggak pakai depresi. Mungkin itu bapak kan kaget luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ada penghuninya ini. Jangan-jangan ada kan yang gitu. Mungkin kalau bapaknya saintis mungkin, wah jangan-jangan di situ mungkin ada ruang anti gravitasi. Kalau bapaknya kelenek nanti melihatnya, wah ini mesti jin penunggunya baru tidak berkenan nih, terus diangkat ini. Tergantung mindset teori yang ada di kepalanya.
Jadi kita menanggapi sesuatu itu kan sesuai kacamata teori konsep yang ada di kepala kita. Sementara seperti bayi tadi ya dia tidak kaget. Yang melihatnya asik saja, senang saja. Kok enak ya kelihatannya, kok itu dan lain sebagainya. Jadi beliau pertama-tama mengilustrasikan bayi. Bayi itu tidak sibuk menilai, menganalisis, merencanakan. Dia tidak pernah ngomentari, tidak pernah ngejudge. Jadi tidak pernah memvonis orang bayi itu. Jadi kalau ada orang kok dia tidak nyaman, ya dia nangis saja. Tapi tidak pakai dia nuduh-nuduh. Nah, jadi coba kita bisa Idul Fitri, kalau kan sering orang ceramah Idul Fitri itu kita kembali lagi seperti bayi. Semoga fitrahnya juga begitu, alaminya hidup. Tidak dibuat-buat. Nah, jadi ini ilustrasi pertama. Bayi juga tidak takut, tidak cemas, tidak bingung masa depan saya nanti seperti apa. Dia tidak mikir ke sana. Kalau minum dia tidak bisa. Wah ini minumnya kok terlalu banyak gula. Nanti kalau saya besar diabetes gimana. Itu dia tidak mikir ke sana. Jadi bayi tidak melawan kehidupan. Dia bisa menyesuaikan. Apa yang dia hadapi, yaitu yang dia kelola tanpa harus membaca dengan teori-teori, ingin merekayasa yang bagaimana. Ini salah satu kata Zhangxi, prinsip kesehatan mental. Kalau kalian ingin hidup lebih nyaman, lebih santai, perbanyak menguras teori-teori, konsep-konsep yang tidak penting di kepala kita. Mari kita natural saja, kita terima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya wajar sih, saya meyakini begini, orang lain meyakini begitu, biasa saja. Saya manusia kadang salah, dia juga mungkin ada benarnya meskipun saat ini saya anggap salah. Dan itu wajar kan, sejarah kita beda-beda. Ini lebih alami. Daripada kita memaksakan harus begini semuanya. Yang tidak begini dibasmi saja. Itu kita sendiri nanti yang stres. Nah, kalau kita bisa belajar seperti bayi tadi, bisa menikmati hidup. Jadi tidak terkungkung, terpenjara oleh pikiran kita. Baik, ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua. Untuk memahami puasa pikiran. Kata Zhangxi, manusia sempurna menggunakan pikirannya seperti cermin. Tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun, menanggapi tapi tidak menyimpan. Nah, sekarang diibaratkan cermin. Jadi cermin itu, pikiran itu ibarat cermin. Cermin itu apa saja yang kita letakkan di depannya, itu kan dia raih. Jadi apa adanya, tanpa mengubah, juga tidak disimpan di situ. Kalau barangnya kita geser, ya dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu kan cermin. Jadi kalau kita bisa memposisikan pikiran kita, pikiran itu berarti termasuk hati kita, seperti cermin, itulah nanti yang disebut puasa pikiran. Jadi cermin itu kalian letakkan gambar apa saja, benda apa saja di depannya, ya masuk sih. Ya wong waras, wong sadar. Pikiran juga begitu. Ada apa saja, peristiwa apa saja, ya masuk. Kita yang ngerti, ada berita yang kita pahami, apa saja masuk. Tapi tidak disimpan di situ. Bayangkan kalau ada gambar lemari, terus lemarinya ada dalam cermin. Nanti ada gambar buku-bukunya masuk dalam, kan tidak begitu. Cermin itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada di situ lagi. Jadi kalau kita bisa seperti ini, beban pikiran kita lebih ringan. Yang sering terjadi kita itu menyimpan. Membaca terus kita simpan.
Jadi kita memahami sesuatu terus tersisa di kepala, kita ingat-ingat terus. Membebani kita. Tadi sore baca berita apa, sampai hari ini terbebani terus oleh berita tadi. Padahal berita itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Ya tapi teringat terus. Kok bisa ya artis favoritku kok ya mau cerai itu kok ya mbok ya jangan. Ya kita pikiran kita melu mikir. Padahal dia tidak mikir yang bersangkutan. Kita yang kepikiran. Kenapa? Kita seperti cermin yang setelah gambarnya masuk, tidak keluar lagi. Maka kalau bisa ya kita seperti cermin beneran. Ya masuk sih, ya kita waras, kita sehat, ya kita baca, ya paham. Tapi setelah itu lupakan. Jadi setelah itu biarkan lewat. Dan cermin itu gambarnya apa, ya munculnya begitu. Tidak diubah, tidak cara membacanya persis seperti barangnya, tidak dikomentari, tidak dikacaukan, enggak, yes begitu. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah. Cermin itu kan tidak bisa terus ngejudge, memvonis itu. Wah ini gambar sesat ini, wah ini tidak begitu. Yes, adanya itu ya tampilnya itu. Jadi oh iya, ada orang pikirannya begini, selesai. Tanpa dinilai. Oh iya, ada peristiwa begitu, titik. Sudah. Ini lebih ringan untuk pikiran kita. Jadi, masuk, kita pahami, tidak mempengaruhi kita, juga kita tidak mengubah apa-apa. Biarkan dia. Kalau dia mau datang, datang saja. Mau pergi, silakan pergi. Ini hidup lebih ringan. Jadi itu kalau kalian bisa bilang begitu, itu kalian tangguh sudah. Nanti ada pasanganmu, aku pergi loh. Lu kalau mau datang, mau pergi saja. Nah itu biar kamu tidak sering diancam begitu. Jadi ini lebih ringan untuk pikiran. Terus cermin itu tidak terikat oleh komentar penghargaan dari luar. Jadi cermin itu ya sudah, ya ini gambar yang masuk ke saya. Begini. Nah, entah itu orang memuji atau tidak, atau orang mencela atau tidak, ya pokoknya itu gambarnya. Jadi tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun. Hasilnya seperti ini untuk Nggak harus dijudge. Oh ini jelek sekali, ini baik sekali. Nggak. Kalau kita bercermin kan apa adanya sudah. Nggak terikat hasil. Jadi saya pingin kalau saya bercermin itu wajahnya begini tapi biar kelihatan berkali lipat gantengnya gitu loh. Nggak bisa kalau cermin apa adanya. Kalau HP-mu masih bisa. Kamu pulas biar jadi lebih halus, lebih apa. Tapi kalau cermin ya apa adanya sudah. Dan dia juga tidak minta di like, tidak minta dipuji, tidak minta dikomentari yang positif apa negatif. Tidak, dia sudah, ya ini sudah yang saya tangkap. Ini yang saya lihat, ini yang saya pahami. Jadi tanpa kemudian disimpan kalau memang tidak perlu disimpan. Cermin itu menanggapi tapi tidak menyimpan. Jadi menanggapi itu ya kan gambarnya muncul. Oh iya ya ada begini ya, ada begitu ya. Tapi terus tidak disimpan dalam dirinya. Kita lanjutkan. Ini menarik ilustrasi beliau. Tadi sudah ada ilustrasi bayi, ada ilustrasi cermin. Sekarang ilustrasi kapal. Ketika seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun dia seorang pemarah, dia tidak akan marah. Tapi kalau dia melihat ada orang di atas sampan itu, dia baru akan marah, meneriaki orang itu agar minggir. Kalau tidak terdengar teriakannya, dia akan berteriak lagi dan lagi, lalu maki-maki.
Semua itu terjadi karena ada orang di atas sampan. Kalau engkau dapat mengosongkan kapalmu, menyeberangi sungai dunia, tidak seorang pun akan menentangmu. Tidak seorang pun akan menyakitimu. Kita bayangkan ya, satu ketika kita naik perahu atau naik kapal. Tiba-tiba ada perahu lain mendekat, nyenggol kapalmu. Itu begitu kamu lihat perahu yang mendekat tadi kosong, kamu yang tadinya mau ngamuk kan tidak jadi ngamuk. Oh iya perahu ini kosong, mungkin kena angin ya sampai ke sini. Hal yang sama terjadi begitu kamu lihat di atas perahu itu ada orang, mesti kamu akan misuh-misuh sudah. Ya kan, dasar, ndak hati-hati, ndak ngerti bahwa matanya ditaruh di mana gitu-gitu. Kamu akan begitu. Jadi ini satu narasi tentang sesuatu yang terjadi secara alami dan hubungannya dengan ego. Kalau tiba-tiba ada hujan deras, kemudian kita basah kuyup, kan kita tidak marah sama hujan. Tapi kalau temanmu bawa ember terus kamu digebyur dari belakang, basahnya sama, tapi kan kamu ngamuk. Kenapa begitu? Karena ada orangnya. Orang itu simbol ego. Jadi karena ada orang di situ, ego itu kan cenderung aku yang merasa penting, merasa perlu dihormati, merasa perlu diakui kehadirannya. Sehingga ketika ada orang lain, kita tuntut dia untuk mengakui pentingnya kita, menghormati kita, dan lain sebagainya. Itu ego. Gimana caranya meskipun di kapal itu ada orang, kita tidak marah-marah, ego kita yang kita turunkan. Meskipun teman kita yang gebyur air dan kita bisa tidak marah, ego kita yang kita turunkan. Jadi mari kita anggap peristiwa-peristiwa orang naik kapal minggir nyenggol kita atau orang gebyur kita itu sebagian dari fenomena momen biasa saja. Dia jadi sesuatu yang menyakiti kita ketika ego kita yang muncul. Wah, dia ingin nantang saya ini mesti. Wah, dia ingin menyakitiku ini mesti. Wah, dia meremehkanku ini mesti. Pernyataan-pernyataan ini dalam diri kita, itulah yang membuat kita meledak. Itu yang tadi saya sebut cara baca kita, cara memahami kita. Bisa enggak misalnya ada kapal kita kesenggol tapi seperti hujan tadi. Oh ya biasa sih, mungkin dia enggak terlalu pinter nyetirnya atau kepleset tadi khilaf sebentar, enggak apa-apa lah. Tanpa harus melibatkan, menegaskan ego kita. Kalau kita bisa mulai ngomong ego, kalau bahasa saya tadi, mengambil jarak, mengendalikan ego, hidup kita mungkin lebih nyaman. Jadi kalau ada orang nyenggol kita, itu justru kita, jangan-jangan memang ada yang salah di saya. Apa sih kurang saya? Apa sih yang harus saya perbaiki lagi? Itu jadi tidak mengedepankan ego. Biasanya kalau mengedepankan ego, kita pengennya bales saja. Saya disakiti ini berarti, harus balas menyakiti. Padahal mungkin orangnya tidak sengaja. Itu banyak terjadi kan belakangan, ketidaksengajaan yang jadi masalah besar. Mobilnya disalip terus tidak terima, kan sekarang banyak gitu, terus wah sampai ngangkat pistol segala, terus urusan polisi, terus minta maaf, terus wah rame. Kenapa bisa begitu? Ego. Jadi cara kita memvaluasi diri kita itu kadang-kadang tidak proporsional. Kalau ingin hidup ringan, tidak mudah tersinggung, mari kita rendahkan level ego kita. Baik.
Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu, dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Jadi itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois.